Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Rapat ini membahas langkah-langkah akselerasi program pemerintah untuk dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Bersama sejumlah menteri termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertemuan ini membahas langkah akselerasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pembahasan fokus pada percepatan implementasi program pemerintah agar dampaknya cepat dirasakan masyarakat. Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat. Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi yang lain. Jadi potensi ekonominya seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada yang disebut demand pull inflation. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Menko Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal tetap sesuai dengan undang-undang, yaitu maksimal 3%. Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan. Langkah-langkah akselerasi yang ditempuh pemerintah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Jakarta, Biro Pers Sekretariat Presiden Polri TV. Pemirsa, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon kelapa di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Tahanan Rumah Negara kelas 2B Ternate, Jambula. Bribda Alma, personel Humas Polda Maluku Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri kegiatan penanaman 1.000 bibit kelapa di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Rutan kelas 2B Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan penanaman 1.000 pohon ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang menekankan pada sinergi antar instansi untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan. Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Iqbal Rurai, Kabinda Maluku Utara Laksamana TNI Muhammad Hamzah, serta sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui sambungan virtual, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Andrianto menegaskan pentingnya kemandirian pangan. Kedaulatan dan ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Program Balai Latihan Kerja dan Pembibitan ini adalah wujud nyata pemberdayaan warga binaan untuk bekal hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat. Kegiatan penghijauan ini merupakan sinergi wujud nyata antara Polri, TNI, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga binaan. Dengan penanaman pohon secara masif, diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim. Usai rangkaian sambutan dan peresmian sejumlah BLK dan fasilitas baru di Nusa Kambangan secara virtual, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman simbolis bibit pohon kelapa oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono beserta seluruh pejabat Forkopimda yang hadir. Penanaman serentak ini dilakukan di seluruh Indonesia sebagai simbol komitmen bersama.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Bayangkari Cabang Kutai Barat menggelar kegiatan lomba dan pelatihan membatik sebagai bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-73 tahun 2025. Acara yang mengusung tema Membatik Merajut Kebersamaan, Bayangkari Menjaga Warisan Bangsa ini dilaksanakan pada Senin 8 September 2025 di Aula Catur Prasetya, Polres Kutai Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa, sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi para peserta. Kegiatan lomba dan pelatihan membatik ini menarik perhatian luas dan dihadiri oleh berbagai elemen termasuk jajaran Bayangkari, Persit, dan PKK, serta perwakilan dari sektor swasta seperti PT BEK dan PT Trust. Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting yang diantaranya adalah Kapolres Kutai Barat AKBP Bone Wahyu Wicaksono, Wakapolres Kompol Subari, Kabaklok AKP Kosta Siahan, Kabakren AKP Darnuji, dan PJ Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat Nyonya Laili Subari. Kapolres Kutai Barat AKBP Bone Wahyu Wicaksono menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bayangkari Polres Kutai Barat dalam melestarikan warisan budaya lokal. Kapolres juga menegaskan komitmen Polres Kutai Barat untuk mendukung kegiatan yang bersifat edukatif dan memberdayakan masyarakat, sejalan dengan peran Polri dalam menjaga ketertiban dan sekaligus mendukung kemajuan sosial. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Bayangkari dengan institusi Polri dan dunia usaha. Bahwa batik ini merupakan warisan budaya nasional yang harus kita tetap lestarikan sebagai identitas bangsa. Kemudian dengan kegiatan membatik ini yang diinisiasi oleh Ibu Bayangkari Polres Kutai Barat bersama dengan perusahaan dari PT BEK dan Trust. Di sini juga ada ibu-ibu Persit, ada ibu PKK, dan ibu-ibu masyarakat yang lain yang ingin belajar membatik. Sehingga kita bisa dari pelatihan ini mendapatkan pengrajin-pengrajin lokal yang bisa turut membantu dalam mengembangkan atau meningkatkan UMKM masyarakat lokal dari Kutai Barat ini. Harapannya adalah dengan adanya pelatihan ini bisa terus berkelanjutan sehingga memang betul ibu-ibu yang saat ini hadir, baik dari Bayangkari, Persit, PKK maupun masyarakat lokal ini bisa mengembangkan kompetensi atau kemampuannya dalam rangka melestarikan batik, khususnya khas Kutai Barat, sehingga ini bisa menjadi ladang untuk ekonomi yang bersangkutan. Selain itu juga merupakan bentuk kehadiran dari pemerintah dalam upaya melestarikan batik sebagai budaya nasional kita. Baik, untuk saat ini pelatihan yang kita sampaikan atau kita buat ini untuk memotivasi juga ibu-ibu selain membuat motif nasional batik yang ada saat ini, namun juga kita mengharapkan ada motif baru dari lokal yang bersifat modern sehingga bisa dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun acara-acara formal. PJ Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat Nyonya Laili Subari mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan ini sebagai inspirasi dalam menumbuhkan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya Nusantara. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh narasumber ahli dari Yogyakarta, yaitu Sukarni, yang memandu para peserta dalam mempraktikkan teknik membatik. Saya mengapresiasi sekali kegiatan hari ini di mana pada hari ini itu ada 4 kelompok yang luar biasa bisa bersinergi menjadi satu, yaitu dari Bayangkari, dari Persit, dari binaan BEK dan dari PKK. 4 ini sudah cukup mewakili kelompok di masyarakat Kubar. Yang mana nanti dari 4 kelompok inilah yang nanti akan memberikan materi dalam masyarakat. Ini saya apresiasi sekali dan kolaborasi yang cantik di mana semua unsur itu masuk ke dalamnya. Seperti itu. Nah, harapan saya untuk acara hari terakhir ini mereka sudah sampai taraf terakhir ya, taraf pewarnaan. Sebagai narasumber saya berharap bahwa apa yang sudah mereka dapatkan selama 2 hari materi pembelajaran ini
itu akan menjadi manfaat yang luar biasa di masyarakat Kubar khususnya, sehingga nanti akan ada pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan menampilkan suatu karya baru Kak Wastra, yang mana wastra batik itu sendiri merupakan ikonnya Indonesia untuk dunia. Suasana selama kegiatan berlangsung dipenuhi antusiasme, mencerminkan semangat para peserta dalam mempelajari seni tradisional. Bayangkari Kutai Barat berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin yang berkontribusi pada pelestarian budaya bangsa, serta memperdaya ekonomi kreatif di kalangan anggotanya. Dari Humas Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.